Selamat siang teman-teman semua. Sesuai janji, akhirnya kita melaksanakan menggelar MD Talk untuk kedua kalinya, masih berhubungan sama film Danur. Ya. Setelah kemarin kita ke Bandung untuk ngobrol bareng sama penulis novelnya Risa Saraswati, sekarang kita langsung sama bintang utamanya, Prilly Latumangsina. Hai semuanya. Jadi kemarin juga udah di-share di Prilly juga udah nge-share di sosmednya. Kalau ada yang mau kalau ada pertanyaan boleh langsung di komentar dari live. Kita live di dua akun, di @danurmovie dan di Prilly. @prilly. Oke, jadi ya. Jadi bisa langsung di situ, ntar kita bacain di sini sama-sama. Ya. Pril, jadi sekarang ada film baru Danur, film horor pertama. Iya, horor pertama. Buat Prilly. Ditambah lagi kamu juga cukup jarang main film layar lebar ya, gitu ya, kebanyakan di layar kaca. Jadi prosesnya sehingga bisa jadi Risa itu gimana sih? Karena kan sebenarnya Danur tuh punya cerita yang cukup melegenda ya, horornya gitu di Bandung sendiri dan di Indonesia umumnya gitu. Sebenarnya proses awalnya normal sih, seperti proses-proses film-film yang lain. Kayak pertama kan MD nawarin dulu mau gak nih pilih main film horor, karena kan sebelumnya MD juga nggak pernah ngeliat aku ngambil film horor kan. Cuma emang sebenarnya I'm a big fan of horror movie. Aku tuh suka banget sama film horor, and I'm the observer of it. Jadi aku tuh selalu yang nontonin film horor, selalu yang ngeliatin film horor ke film horor yang lain gitu loh. Jadi pas aku ditawarin film horor aku tertarik, cuma memang aku mau baca skripnya dulu karena kan takutnya ceritanya nggak sesuai atau gimana. Akhirnya aku baca skripnya, dan pas aku baca skripnya aku tahu ternyata Danur adalah kisah nyata, dan ternyata karakter yang aku mainin adalah karakter yang di dunia nyata pun ada. Aku langsung tertarik, langsung mau. Apalagi pas aku tahu sutradaranya adalah Mawi Suryadi. Ya memang karya-karya Mawi tuh keren banget, dan dia tuh punya taste Hollywood di pengambilan gambarnya. Jadi aku langsung bilang iya, aku langsung mau jadi Risa. Baru deh sejak aku bilang iya, langsung aku observasi tentang Saraswati, terus aku juga baca novel. Oke, berarti memang kamu cukup banyak pertimbangan sih sebenarnya sebelum akhirnya mengambil Danur ini ya. Iya. Setelah kamu kan kita juga sama belum nonton nih, filmnya kan baru akan tayang tanggal 30 Maret. Di naskah, respon pertama kamu ketika pertama kali baca naskah Danur? Aku bilang ini film yang pasti jadinya bakal keren banget. Karena dari naskahnya aja itu ngasih kesempatan pemain tuh untuk bermain bagus gitu. Karena kan ada naskah yang ngebuat pemain tuh karakternya ya di situ-situ aja, monoton, gak berkembang. Tapi naskah Danur tuh ngebuat pemain tuh bisa mainin karakternya tuh enak gitu. Terus apalagi kemampuan Om Awi dalam pengambilan gambar tuh keren banget. Jadi ya aku langsung mau banget gitu, dan nggak mainstream itu dia. Cerita di film Danur nggak mainstream. Karena cerita horor kan sebenarnya jarang banget terjadi di kehidupan nyata. Jadi kadang kalau misalnya kita nonton film horor, ceritanya kadang suka itu aja kan. Kayak mungkin liburan terus baru ada sesuatu, atau pindah rumah baru ada sesuatu. Tapi kalau ini kan memang kejadian asli gitu, dimana Risa Saraswati ini yang memang diberi kemampuan sama Tuhan bisa berkomunikasi dengan hantu dari dia kecil. Jadi dikasih gambaran tuh kehidupan seorang Risa yang dari kecil bisa berkomunikasi sama hantu tuh gimana. Jadi bukan sekedar horor yang fiktif yang di sini angker baru digangguin di sini angker baru digangguin, di sini lokasinya nggak bagus baru ada hantunya gitu. Nggak sekedar kayak gitu, tapi emang cerita seorang manusia yang selama hidupnya dia bisa berkomunikasi dengan spiritual creators. Jadi apa aja sih yang dilakukan seorang Prilly untuk bisa menjadi Risa di Danur? Pertama, aku pastinya menghubungi Risa langsung. Aku minta nomornya. Aku benar-benar setiap hari tuh aku selalu chatan sama dia mengenai naskah, terus mengenai gimana sih dia kalau melihat hantu tuh perasaannya gimana, cara berkomunikasinya gimana, cara manggilnya gimana. Detail-detailnya tuh aku selalu tanya. Terus aku juga selalu observasi Karissa di acara-acara dia, kan dia ada konser. Aku bukain konsernya dia di YouTube. Terus aku bukain talk show-nya dia di berbagai acara. Dia kan sering diundang di berbagai acara talk show. Aku bukain tuh supaya aku bisa tahu caranya dia ngomong gimana, caranya dia duduk, caranya dia
merespon sesuatu itu kan penting banget buat aku bangun karakter kan. Akhirnya aku udah observasi sama Karissa, baru aku ngobrol sama sutradara gitu. Aku ngobrol sama Om Awi, Risa tuh mau dibawa gimana, cuma tetap nggak keluar dari karakter Risa aslinya. Sulit dong ya, maksud gue ketika tadi Prilly cerita kayak gitu, kayaknya cukup rumit ya untuk menjadi Risa ya, karena kamu juga nggak pernah ketemu sebelumnya kan sama Risa, kayak beda dunia juga memang sebenarnya kan gitu. Terus tiba-tiba harus jadi Risa nih gitu kan. Dibandingkan kalau kamu main film atau main sinetron kan karakternya fiktif semuanya, ini kan ada nih, ada orangnya gitu kan. Jadi emang sulit karena lebih sulit memerankan tokoh yang memang ada di dunia nyata daripada tokoh yang hayalan si penulis. Kalau hayalan penulis kan kita masih bisa karang-karang gitu, masih bisa improvisasi. Tapi kalau menjadi Risa aku nggak bisa sembarangan improvisasi, karena takutnya kalau aku improvisasi keluar dari karakternya dia. Takutnya nanti pas dia nonton, gue nggak kayak gini gitu kan takutnya. Makanya nggak bisa sembarangan. Terus juga apa yang terjadi di kehidupan Risa sebenarnya kan out of logic kan. Nggak semua orang mengalami, bahkan jarang banget yang punya kemampuan bisa berkomunikasi dengan hantu. Jadi itu yang sulit sih. Karena rasanya berkomunikasi dengan hantu kan kayak gimana gitu. Coba ya gitu. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang, ya udah tinggal kita observasi orangnya. Nah ini kan kita nggak bisa observasi siapa ya? Iya, kita nggak bisa mengobservasi hantu gitu kan. Danur sendiri syuting di mana aja kalau boleh? Danur cuma syuting di Bogor. Di Bogor. Di Bogor aja. Jadi ada satu tempat di Bogor yang di set untuk Danur. Iya, jadi memang ada villa gitu, villa kosong yang memang dipakai untuk set Danur. Cuma benar-benar di lokasi itu aja, makanya syutingnya kan nggak terlalu lama. Iya. Biasanya nih kan kalau syuting horor kan selalu lah ada apa ya, hal-hal yang kayak tadi Prilly bilang di luar logik yang terjadi nih. Waktu syuting Danur ada? Sebenarnya dari sebelum syuting Danur aku udah didatengin. Dari sebelum syuting Danur udah didatengin? Iya, karena waktu aku ngobrol sama Karissa, aku tuh bilang sama Karissa, Kak, aku tuh mau total di film ini. Gimana kalau kakak, aku minta tolong sama kakak bukain mata batin aku, supaya pas syuting Danur aku bisa ngeliat. Agak gila ya? Karena aku tuh kalau untuk film aku tuh mau dibotakin juga aku mau, istilahnya gitu loh. Tolong dicatat ya, Prilly mau dibotakin, harus belum dibotakin, oke? Iya, emang karena kalau film kan emang total banget kan. Ya aku berperan sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan hantu, aku pengen beneran bisa berkomunikasi dengan mereka. Cuma Karissa bilang itu terlalu berbahaya. Karena kalau aku dibuka mata batinnya saat syuting, ya udah tahu lokasi syutingnya kayak gitu, pasti banyak, takutnya nanti malah aku nggak konsen, malah aku nggak konsen atau apa segala macam. Akhirnya, oh ya udah bener deh Kak, enggak. Tapi nggak tahu kenapa pas malamnya aku tidur, aku dikasih unjuk di situ. Ada yang nggak, entah itu datengin atau itu entah penunggu rumah aku ya. Ya tiba-tiba adalah sosok spiritual yang aku lihat 3 gitu di rumah aku sendiri. Terus seminggu aku langsung tidur pakai Al-Quran. Jadi bawa Al-Quran langsung di atas kasur? Iya, karena shock kan baru pertama kali, terus itu rasanya tuh bener-bener kayak mau mati tau gak? Ya nggak bisa gerak. Jadi pas ngeliat nggak bisa gerak, nggak bisa nafas, kayak ya udah jadi diem, freeze aja. Freeze di situ dan nggak tahu kenapa nggak bisa gerak. Nah itu rasanya pertama kali melihat makhluk spiritual tuh kayak gitu. Jadi aku benar-benar pakai Al-Quran dan segala macam, sampai akhirnya baru dibukain mata batinnya benar-benar pas wisata mistis di Bandung kemarin. Itu atas pertimbangan sama orang tua juga, terus kayak gimana nih kalau misalnya ngelihat yang terjadi tuh gimana gini. Akhirnya boleh sama orang tua udah buka. Tapi sebelum kita ngobrol soal wisata mistis, gue mau nanya dulu soal si kamu di Danur kan sama Indra Dr. Laras juga, lawan mainnya ada Syarifah Danis juga. Iya, ada. Terus ada siapa lagi? Ada Ingrid. Iya, Mbak Ingrid ya. Ibu Ingrid. Terus ada Kinaresi juga. Gimana tuh Pril waktu di lokasi syuting? Paling banyak sebenarnya tektokannya sama siapa sih? Sebenarnya sih equal ya, sama-sama banyak. Sama Kak Syarifah banyak, sama Indra juga banyak, sama Kinaresi kan mama aku. Nggak terlalu banyak sih, cuma kita ada adegan intens juga sama nenek, sama Tante Ingrid juga banyak gitu. Jadi ya sebenarnya sama-sama banyak semuanya. Cuma kalau sama si Asi ini hampir nggak ada dialog sama Risa. Asi which is Danis Syarifah, Kak Syarifah. Jadi setiap aku dialog Asinya tuh yang kayak cuma ngeliatin diem. Entah kenapa gitu, makanya si Risa kan langsung menemukan keanehan di situ. Gitu. Gimana main sama mereka, chemistry yang dibangun cukup gampang? Sama terutama misalnya sama Kak Danis atau sama Indra? Gampang banget sih, karena kan
Indra kan juga udah lama di dunia entertainment kan, apalagi Kak Syarifah kan udah senior banget. Dari dia reading aja aku udah bisa lihat kalau dia tuh orangnya detail banget, perfeksionis banget. Sama kayak aku pas reading pasti bawa catatan. Aku kalau reading film pasti aku bawa catatan. Tapi aku jarang melihat pemandangan itu. Jadi pas aku reading film Danur ternyata Kak Syarifah tuh sama kayak aku. Melakukan hal yang sama. Bawa catatan, terus nge-research, terus kayak semua omongan acting coach-nya tuh dicatat. Terus kayak kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh harus dicari tahu dulu apa alasannya kita ngomong itu. Ternyata sama kan kayak aku, detail, jadinya bangun chemistry juga dapet. Terus tukeran kayak ini mungkin kamu kayak gini kali ya, ini mungkin asik kayak gini kali ya. Jadi saling sharing masalah adegan. Indra juga nggak susah kok, karena kan dia udah sering lah ya main film dan main sinetron juga. Indra apa karakternya sebagai sepupunya Risa. Sepupunya Risa. Namanya Andri. Iya. Bener sih? Iya bener. Ini sebenarnya aku mau nanya sedikit bocoran aja soal film Danur. Beberapa semengerikan apa sih Asih di Danur itu sendiri, atau semengerikan apa Syarifah Danis di film Danur? Lebih mengerikan dari sosok yang ada di pohon waktu itu. Oke. Lebih mengerikan daripada sosok yang ada di Taman Maluku berarti ya? Iya, Taman Maluku. Ya, karena kalau di Taman Maluku nggak berani turun dari pohon. Kalau Asih kan berani masuk ke rumah. Benar juga sih. Jadi lebih mengerikan lah, enak aja. Jadi memang di Danur nih hantu-hantunya benar-benar hantu yang jarang sekali, bahkan mungkin nggak pernah terlihat di film horor lain. Oh, oke. Bukannya cuma sekedar kuntilanak yang pakai kain putih doang, atau hantu-hantu yang sekedar mukanya hancur doang, bukan. Syuting sama Mas Awi, bisa diceritain kayak gimana pengalamannya? Ketagihan sih, itu apa ya, satu on time, dia tuh bener on time, semenit pun nggak telat. Jadi aku tuh di calling jam 7 pagi. Biasanya kalau pemain itu malas gak datang on time, karena pasti udah tahu kalau datang belum tentu di tag langsung. Cuma pas aku datang jam 7 pagi itu bener-bener set udah rapi, kru udah sarapan semuanya, jadi tinggal aku dandan sama udah langsung take. Satu, dia on time, dia tuh perfeksionis banget. Mungkin beberapa pemain kalau sama yang perfeksionis kayak jadinya pengambilannya lama. Tapi untuk hasilnya jadinya bagus banget. Perfeksionis dan apa ya, jadi kita sebagai pemain juga ngerasa diperhatiin, karena kalau misalnya salah dikit, nggak enak dikit kan pasti kan dia ngasih masukan kan, lebih gini dikit gitu. Jadinya kita sebagai pemain tuh ngerasa oke, berarti gue harus gini lagi, nggak main sendiri gitu. Dan nggak usah diragukan lah ya, buktinya Om Awi aja tuh sampai sekarang dicari-cari sama reporter di Amerika untuk diwawancara, karena Danur alhamdulillah mendapatkan perhatian yang lebih. Iya, banyak aku lihat di sosmed banyak ini ya, banyak berita portal-portal berita dari luar negeri yang memang meliput langsung Danur. Udah masuk di websitenya Prancis, Meksiko, Itali, Jerman, Inggris, sama terakhir aku baru aja dihubungin sama reporter Amerika. Dia mau wawancara aku langsung dan artikelnya udah muncul, tinggal klik di link bio Instagram aku, itu artikel tentang Danur. Jadi emang wartawan Amerika yang tertarik banget sama film Danur, karena kalau lihat trailernya itu taste-nya kan benar-benar kayak taste Hollywood banget kan. Om Awi tuh benar-benar the best. Ya emang kalau ngomong Mas Awi sih dia cukup punya selera yang bagus dan taste-nya tinggi udah banget. Terkenal sih emang terutama di Hollywood, dia punya kayaknya emang linknya cukup besar sih di sana. Iya, linknya sampai Danur tuh sempat ditawarin mau untuk datang ke festival New York gitu, ya sebagai film horror scary movie dari asing gitu. Makanya aku luar biasa bangga banget. Jangan-jangan abis ini dirilis di negara-negara itu. Amin. Makanya aku bangga banget lah bisa jadi bagian di film Danur. Terus sebelum kita ngobrol lagi, kita coba baca-bacain dulu kali ya pertanyaan-pertanyaan apa aja yang udah ada di jangan ngintip dong. Mau ngintip? Oh, yang ntar aku yang ngomong. Ini apa? Live siapa? Live Danur. Gantian ya. Banyak yang beberapa menanyakan kan kebiasaannya film horor tuh di Indonesia ada unsur kita bilang vulgar gitu kan. Coba kamu yakinkan bahwa memang Danur ini nggak kayak gitu. Itu adalah hal pertama yang Om Awi sama aku diskusikan. Om Awi bilang, saya ingin merubah image film horor Indonesia di kalangan masyarakat.
karena syuting film Danur ini kan hampir setahun yang lalu. Itu di saat film horor Indonesia lagi jelek lah image-nya, karena ada beberapa yang membuat film horor tapi ada unsur vulgarnya dan nggak bisa ditonton sama yang di bawah 17 tahun. Terus Om Owi bilang, saya mau merubah image itu. Saya pengen bikin film horor Indonesia yang memang kayak Hollywood, karena kita harusnya bangga menjadi orang Indonesia, dan kita orang Indonesia juga bisa berprestasi seperti Hollywood. Jadi ayo Pril, kita garap film yang bagus dengan sinematografi yang bagus, dengan garapan yang bagus. Kita rubah image film horor saat ini di masyarakat Indonesia. Jadi ya nggak mungkin sih film horor Danur ada unsur vulgar. Apalagi saya yang main, ya kan kalau ada vulgar-vulgarnya. Iya sih. Langsung saya dicoret dari kartu keluarga. Jadi tenang aja. Jadi tenang aja, nggak mungkin, dan ini bisa ditonton sama semua kalangan, karena ada Peter CS yang mereka pun umurnya baru 13 tahun ke bawah. Selama kalian kuat aja nontonnya ya. Kuat, makanya rame-rame. Sekali nonton harus ajak 10 orang lah. Dan jangan biarkan kursi bioskop itu kosong, takutnya diisi sama yang lain soalnya. Jadi harus penuh semua. Suka ngancem ya sekarang. Iya. Kalau habis itu suka ngancem ya. Banyak banget yang minta nyanyi, cuman kayaknya nanti aja. Ada yang nanya, Kak April pas syuting ada Peter CS nggak di lokasi? Sebenarnya ada satu rahasia, tapi aku nggak tahu ya mau aku bisa aku bocorin apa enggak. Ya nggak bisa sih aku bocorin. Kenapa diomongin kalau ada dibocorin? Kayak nggak bisa sih aku bocorin karena ini menyangkut orang lain juga. Yang jelas ada. Yang jelas ada. Tapi apa-apanya nggak bisa dibocorin. Nggak bisa. Okay. Ada, tapi lewat tubuh orang lain. Dah. Gitu ada tapi lewat tubuh orang lain. Ya, Peter CS, Peter emang Karissa pengen Peter bener-bener membangun chemistry sama aku kan. Agak aneh sih ini kalau ngomong ini, oke, ini out of logic banget. Jadi memang itu permintaan aku, Kak, aku pengen bisa bener-bener berinteraksi sama Peter. Aku pengen tahu rasanya, merindingnya, rasa hawa bedanya saat aku tuh berhadapan sama makhluk halus gitu, dan Peter. Gimana caranya? Aku tuh nggak bisa lihat gitu kan. Oke, Peter datang tapi lewat tubuh orang lain. Jadi kamu perhatiin aja yang tubuhnya misalnya udah beda, itu berarti Peter lagi masuk. Dan aku nggak bisa kasih tahu siapa yang dimasukin karena nanti kalau aku kasih tahu dia marah. Jangan dikasih tahu. Nyata selama ini gue yang dimasukin. Ada bagusnya jangan dikasih tahu sih. Iya, jangan. Di antara berarti yang ikut di film Danur berapa Peter siapa aja yang ikut di film Danur? 3. Peter, William, sama Johnson. Siapa yang menurut kamu paling asik gitu kan? Sebenarnya tiga-tiganya asik, cuma yang paling dekat sama aku itu adalah yang jadi Johnson, Kevin. Oh, oke. Iya, dia tuh nggak tahu kenapa nempel banget sama aku. Bener-bener yang kayak meluk, cium gitu. Dan ternyata sosok Johnson yang asli juga nempel banget sama aku dari yang lain. Oh, jadi memang Johnson yang asli dan yang di film pun? Iya, Johnson yang asli, Kevin nempel sama aku, dan Johnson yang di film nempel sama aku, dan Johnson yang asli nempel sama aku karena dia sering datengin aku kan di kamar apa. Oh, sering ngedatengin. Iya. Kalau Johnson datengin aku biasanya ditemenin sama William. Tapi Peter Hans Hendrik nggak ikut. Kayaknya setelah Danur kehidupan mah agak sedikit agak beda emang mama aku bilang gini kok, Pril, kayaknya kamu harus ditutup aja mata batinnya. Kenapa? Soalnya sekarang kamu freak. Karena sekarang kalau misalnya aku ngerasain datengin aku tuh langsung kayak ya kan gitulah. Hai Kak Prilly, setelah Danur masuk berita-berita internasional seperti negara-negara yang mulai menengok Danur, ada rencana buat go internasional nggak ya? Ya ampun, aku bukan tipe orang yang mentargetkan sesuatu sih. Apa yang aku jalanin sekarang nih, apa yang tiba-tiba datang gitu. Jadi aku nggak pernah yang tahun ini gue harus ini, tahun ini gue harus ini, nggak pernah sih. Jadi ya jalanin aja apa yang ada di depan mata, jalanin aja kewajiban-kewajiban yang harus dikerjain. Rezeki kan banyak tahu. Prilly mirip sama anak kakaknya Jensen. Mungkin iya. Itu. Sebenarnya nggak mirip, cuma si Jensen itu memang sering bilang kalau dia tuh kangen sama sosok kakaknya. Dan mungkin bukan mukanya sih yang mirip, cuma kecil-kecilnya aku kayak kakaknya Jensen. Jadi kayak Jensen merasa kayak aku kakaknya dia gitu. Makanya mungkin dia sedikit lebih dekat ya ke. Dan kebetulan properti di kamar aku tuh warnanya pink, dan itu warna kesukaan Jensen, makanya dia yang paling sering datangin kamar aku. Wow. Pril, kita ngobrol wisata mistis deh. Jadi kemarin sempet tanggal berapa, 28 Februari deh kalau nggak salah ya.
kita sama-sama ke Bandung untuk Prilly dibuka lah mata batinnya, kita jalan-jalan ke Taman Maluku yang disebut Risa sebagai tempat mainnya dia dan Peter CS gitu kan. Gimana sih rasanya? Jadi apa sih yang pertama kali dirasain sama Prilly ketika benar-benar terbuka gitu? Pertama lebih sensitif. Jadi kayak kalau kita masukin tempat yang memang ada, rasanya itu beda dan aku nggak pernah ngerasain rasa itu sebelumnya. Cause I didn't believe in ghost for the first time. Really? Nggak sama sekali. Okay. Dan aku nggak pernah melihat gitu, maksudnya ya udah gitu. Jadi pas dibuka mata batin ini sebenarnya kenapa aku mau, karena tingkat kekepoan aku tuh tinggi banget gitu, kayak masa sih gitu. Rasa bertanya-tanya aku tuh tinggi, jadi sampai aku mau. Dan pas dibuka memang rasanya tuh peka banget sih kalau misalnya kita masuk ke ruangan yang tidak kayak ada apa gitu lah ya. Peka aja gitu, makanya aku tuh suka sering kaget sekarang. Karena misalnya aku ke lokasi. Oh berarti sampai sekarang masih? Kan belum ditutup. Oke. Gitu. Gitu. Suka sering kaget dan karena aku kadang nggak mau ngeliat, jadi aku kadang suka lebih bawel dari biasanya. Karena kalau aku nggak mau ngeliat, aku nggak boleh diem. Aku memang harus ngajak orang ngomong. Supaya teralihkan. Gitu. Nanti kalau udah teralihkan dia kadang-kadang hilang sendiri. Dan waktu pertama kali dibuka lebih sensitif. Terus pas pertama kali aku bisa lihat sosok yang di pohon tuh, mungkin orang banyak bertanya-tanya kali ya, kenapa ekspresi aku nggak takut gitu ya? Iya. Karena aku penasaran gitu, dan pas pertama kali aku lihat, aku kayak, oh my god ternyata bentuknya kayak gitu. Itu di dalam hati aku tuh. Tapi takut? Enggak, sama sekali. Enggak sih, karena papa aku lebih ke shock berarti. Lebih ke, oh my god ternyata ini bentuknya. Aku kan lihat di pohon gitu, dan aku lihat sih videonya yang bilang muka aku nggak ada takut-takut sama sekali. Cukup datar sih emang ekspresi kamu di. Cukup datar aja sebenarnya, karena aku emang udah dipesanin sama papa dari rumah. Kuncinya adalah jangan pernah takut gitu, karena kan ya kalau aku kan muslim kan memang derajat manusia lebih tinggi dari makhluk gaib kan. Jadi yang pas dibuka dan aku bisa ngeliat, itu aku nggak takut, tapi aku cuma kayak ternyata bentuknya kayak gini ya gitu, kayak oh nggak, aku liatin terus. Ini gue menghayal gak sih? Apa kayak gitu kan, ini bener gak sih? Ini gue lihat gitu kan. Karena tadinya aku gak percaya sama sekali kalau itu ada di pohon, ada di tanah gitu. Oke. Malah Karisa yang udah sambil nggak kuat kan waktu itu. Karisa yang udah sambil nyongok nggak kuat, sedangkan aku masih kayak ngeliatin. Ih gitu, masih kayak aneh banget sih bentuknya, masih kayak gitu. Kalau kamu disuruh cerita, bentuknya tuh semengerikan yang apa yang ada di gambar-gambar, apa yang ada di film-film itu nggak sih? Atau lebih mengerikan lagi? Yang pertama aku lihat tuh sosok perempuan duduk di pohon, kakinya begini. Terus dia megang sesuatu, tapi aku nggak tahu itu sesuatu apa. Terus dia sambil ngeliatin aku gitu. Jadi tuh aku kayak beneran kayak gitu. Dan sekarang pun kalau kita kan belum ditutupin, kalau aku melihat, aku tuh masih suka kayak ini orang beneran apa hantu ya? Takutnya kalau mulai bias dong kamu. Mulai bingung. Gak bener ini. Soalnya kan kayaknya dari jauh, dan mata aku tuh min. Mata aku min. Jadi kalau aku lihat jauh, itu cuma sosok, cuma bentuk doang yang aku lihat, mukanya, bajunya apa, kayak gimana aku nggak bisa lihat. Jadi misalnya dari jauh, terus kayak aku ngerasa ada orang yang ngeliatin aku tuh kayak, itu siapa sih itu? Terus aku langsung lupa gitu, oh ya gue kan dibuka mata batinnya, jangan bukan orang. Terus kan aku suka kayak, lihat dari situ. Aku nggak bilang aku lihat sesuatu, karena kalau aku lihat sesuatu aku nggak pernah mau bilang, karena aku tahu banget nggak semua orang bisa percaya. Daripada tuh orang bilang aku gila ya kan. Jadi aku suka kayak, di situ ada apa sih? Itu siapa sih? Mana? Nggak ada. Nah kalau dia jawab kayak gitu berarti oke. Benar itu ya. Itu sesuatu benar. Berarti ya. Itu berarti sesuatu. Oke benar. Oke gitu. Terus kadang suka ada yang ngikutin sampai akhirnya ngebuat aku migrain juga. Sampai migrain. Iya karena kalau nggak kuat kan bisa sampai waktu itu pernah asisten aku yang nganterin di lokasi mati lampu. Terus aku mau pipis. Aku lupa kalau aku bisa lihat. Jadi pas aku buka kamar mandi, tara, di dalam kamar mandi itulah, ya kan? Akhirnya aku langsung loncat kayak pas aku buka kamar mandi, aku langsung gitu. Karena, ya aku lupa aku bisa lihat gitu. Akhirnya aku pipis, aku buka kamar mandi. Terus sekarang kamu lebih kaget-kagetan mulu? Kagetan mulu. Apalagi kalau lewat tol malam-malam banyak sekarang
lagi. Oh, mungkin boleh diceritain tol mana aja biar lebih waspada kalian ya kan gitu. Cipularang. Oh, Cipularang. Iya, Cipularang. Tol sebenarnya nggak tol mana aja, banyak sih yang tol. Kadang aku suka kayak itu mungkin siapa ya gitu. Soalnya kadang bentuknya kayak manusia aja, tapi di sekeliling dia nggak ada mobil, nggak ada apa, jadi ngapain dia berdiri di situ kan gitu. Soalnya kalau di tol kan aku suka perhatiin, terus tiba-tiba ada cewek pakai rok gitu, terus berdiri aja, aku kayak oh bukannya gitu ya? itu ngapain dia di situ kan? Soalnya bentuknya benar-benar biasa aja, bukan yang serem. Nih kita cobain bacain komentar-komentar di Instagram kamu. Kebanyakan gak ada yang nanya, kebanyakan bilang cantik, hai kak, hai cantik gitu. Oh gini, hai buat yang lagi live di Instagram aku, nanya ya, mau dibacain sekarang. Kakak cantik banget, beberapa nanya akan mau jalan kemana aja, roadshow kemana aja, dan belum tahu, tapi ya. yang jelas kita akan mengadakan premier di Bandung dan di Jakarta. Di Bandung tanggal? Di Bandung tanggal 23, di Jakarta tanggal 27. Ada Prilly dua-duanya ya? Ada aku dong dua-duanya, dan ada Peter CS juga tuh. Akan ada Peter CS, sukses buat Danurnya. Makasih semuanya. Apalagi nih, bentar. Memuji, kak aku pasti nonton film Danurnya, oke gitu. Kak kapan kita ketemu? Tanggal 23 dan 27. Kalau mau ketemu sama kita ternyata nonton tanggal 30. Bener. Apa nih? Sapa aku dong kak, kamu coba sapa deh. Hai yang lagi live di Instagram. Ada yang minta kamu ke Ternate. Wow, jauh sekali. Pril, jadi kita ngobrol lagi. Setelah kamu dibuka mata batinnya, setelah ada Danur, mengubah pribadi kamu sendiri nggak sih? Gitu? Ada yang berubah nggak sih? Aku sih nggak bisa nilai diri aku sendiri, cuma mama aku sih yang mulai terganggu. Mama. Jadi mama aku yang kayak, Pril tutup dong mata batinnya, kamu sering bengong sekarang. Jadi kayak menurut mama aku sering diem, sering bengong, terus kayak ya misalnya aku ngeliat kan aku emang nggak ngomong ya, cuma kelihatan dari ekspresi aku gitu. Jadi kayak mama aku kayak kenapa sih kamu? Aku yang kayak enggak, ya udah misalnya aku lagi lihat gitu. Jadi mama aku yang kayak aneh banget gitu, kayak tiba-tiba nanti ekspresinya takut, terus tiba-tiba kayak gelisah sendiri gitu. Terus kadang suka kayak tiba-tiba ngajakin main karena aku yang mengalihkan itu tadi. Mama aku sih bilang udah nyuruh aku tutup sih, mungkin aku tutup nanti setelah premier kali. Soalnya aku udah janji sama Peter CS mau bareng sama mereka di premier. Kalau misalnya aku tutup lagi terus dibuka lagi kan susah. Jadi mendingan aku buka aja sampai nanti premier. Berarti kalau kamu bilang aku udah janji sama Peter CS nanti mau sampai premier, berarti di premier ada mereka. Ada. Jadi nanti minta 05 kursi, terus nanti di kursi masing-masing supaya tahu siapa yang duduk di situ. Aku akan naruh barang-barang kesukaan mereka. Jadi mungkin kalian kalau yang nanti bisa beruntung dan bisa datang ke Gala Premier Danur, bisa dilihat langsung lah ya gimana nanti bisa. Keseruannya nanti pasti aku harus selalu update di sosial media. Siapa tahu beneran bisa ketemu sama Peter CS ya kan? Gitu. Amin. Itu kak wujud Peter CS tuh gimana sih? Nggak jauh beda sama yang di film, cuma bedanya mereka lebih pirang aja, lebih bule. Oh berarti kurang lebih sama bertiga ini ya? Peter 3 dikit lagi, badannya agak isinya gitu. Williamnya agak lebih kurus, Johnson persis kayak gini cuma lebih kecil lagi sama pirang. Lebih pendek maksudnya? Lebih pendek. Lebih pokoknya Johnson tuh paling pendek, Peter tuh sedang, William tuh gancol. Jadi banyak yang nanya juga kenapa gimana soal meninggalnya mereka, cuman kayaknya ya suruh baca novelnya aja ya. Baca novelnya aja. Kan, gitu. Novelnya Gerbang Dialog Danur udah banyak banget dijual di toko-toko buku. Betul. Terus pertanyaan terakhir nih, kak nggak kangen sama Aliando? Nggak ada beneran yang nanya. Jadi ya udah, ya kan kalau kamu nggak harus jawab. Tapi belum ada yang nanya itu. Jadi kita akhiri ya MD Talk-nya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih yang udah nanya-nanya. Makasih ya yang udah live di Instagram aku. Di Instagram Prilly dan Instagramnya Danur Movie juga. Danur akan tayang tanggal 30 Maret. Betul. Jadi pastikan kalian nonton, apalagi kalau kalian pencinta horor. Saya jamin kalian pasti akan puas melihat film Danur yang memang penggarapannya sangat berbeda ini. Kalau kalian yang nggak berani nonton film horor, tetap nonton film Danur, tapi ajak temen yang banyak. Nah untuk menutup MD Talk kita dan untuk memuaskan kalian semua dari tadi minta kamu nyanyi Boneka Abdi. Mungkin kamu kalau menyanyi refnya aja boleh kali ya. Satu lagu juga orang pendek, refnya aja. Oh iya, satu lagu ya.
Ku abdi diajukan, ajukna sae pisan, cik mangga tinggal.